Saat keringat Nur Muhammad mulai merembes dari hidungnya, Allah menjadikan keringat tersebut sebagai bahan dasar penciptaan malaikat. Sobat Rizki rahimakumullah, kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, niscaya Allah takkan menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kalau Nabi Adam alaihissalam tidak diciptakan oleh Allah, niscaya anak Adam atau Bani Adam takkan diciptakan. Sedangkan nyatanya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya. Allah juga menciptakan alam semesta ini hanya untuk keperluan manusia. Jadi, hanya karena Nabi Muhammad SAW, Allah menciptakan alam semesta raya ini. Namun sobat, ada kisah menarik mengenai beliau SAW, yakni tentang 6 makhluk di bumi yang ternyata diciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad. Dan tak hanya itu juga, ada 9 makhluk lain yang merupakan makhluk terbesar yang juga tercipta dari Nur Muhammad SAW. Lalu, apa sajakah makhluk-makhluk itu, sobat? Mari kita bahas. Sobat Rizki rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bahas tentang 6 makhluk yang Allah ciptakan dari keringat tubuh Nur Nabi Muhammad SAW. Disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa makhluk pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Setelah Allah menciptakan Nur Muhammad, Allah menciptakan alam semesta. Artinya, alam semesta ini merupakan salah satu bagian dari Nur Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, Laulaka ya Muhammad mahalatul alam. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam. Begitulah keagungan Nabi Muhammad SAW di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat beliau semestinya bersyukur dan mengikuti jejaknya. Pertama kali Allah menciptakan pohon yang memiliki 4 dahan. Pohon tersebut dinamai dengan Syajaratul Qayin, pohon yakin. Kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad SAW. Nur Muhammad tersebut dilindungi dengan sebuah tabir yang terbuat dari intan putih berbentuk semacam burung merak. Selanjutnya, burung merak yang menghijabi Nur Muhammad diletakkan di salah satu dahan pohon yakin. Di tempat tersebut, Nur Muhammad bertasbih selama puluhan ribu tahun lamanya, hingga Allah menciptakan sebuah cermin. Cermin tersebut dinamai dengan Mir'atul Hayah, cermin malu, yang akan membuat malu Nur Muhammad saat bercermin. Benar saja, ketika Allah meletakkan cermin malu di hadapan burung merak, dia merasa malu karena keelokan bentuk dan keindahan tingkahnya. Saat burung merak yang menjadi hijab Rasulullah SAW merasa sangat amat malu, keringat mulai menetes dari tubuhnya. Ada 6 tetesan keringat yang jatuh dari tubuh Nur Muhammad. Dari masing-masing tetesan itu, Allah menciptakan makhluk yang lain. Tetesan keringat yang pertama, Allah menciptakan sosok makhluk dari kalangan manusia yang kini dikenal dengan Abu Bakar. Abu Bakar merupakan salah satu sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW. Beliau adalah khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Selain menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW, beliau juga menjadi Khulafaur Rasyidin yang pertama meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW memimpin umat Islam. Nama asli beliau adalah Abu Quhafah atau Abdullah bin Utsman.
Beliau mendapatkan gelar Abu Bakar dari Nabi Muhammad SAW sekaligus dengan gelar As-Siddiq karena memang beliau memiliki sifat benar. Selain memang beliau yang selalu berkata benar, beliau juga selalu membenarkan apa saja yang dilakukan serta disabdakan Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bersahabat dengan Nabi Muhammad sejak usia remaja. Disebutkan bahwa antara Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW usianya hanya terpaut 2 tahun. Ketika masih remaja, Abu Bakar sudah terkenal dengan sifat-sifat mulia dan beliau juga termasuk yang pertama masuk Islam atau yang biasa dikenal dengan as-sabiqunal awalun. Sejak memeluk agama Islam, Abu Bakar selalu setia mendampingi Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menemani Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, tetapi juga ikut dalam peperangan serta melindungi Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah, beliau dengan sukarela menemani. Tidak hanya itu sobat, ketika kaum kafir Quraisy memburu beliau berdua, Abu Bakar yang mengkhawatirkan kondisi Nabi Muhammad SAW. Beliau takut kaum kafir mengetahui keberadaan mereka yang ada di dalam gua Sur, kemudian membunuh Nabi Muhammad SAW. Kekhawatiran ini membuat beliau menangis, yang kemudian ditenangkan oleh Nabi Muhammad sendiri. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, kaum Muhajirin dan kaum Ansor melakukan musyawarah. Dari musyawarah ini, Abu Bakar terpilih sebagai khalifah yang akan mengisi kekosongan pemerintahan. Saat menjadi khalifah, Abu Bakar memerangi kaum murtad sekaligus menyebarkan Islam hingga mencapai Hirab, Suriah, serta Irak. Tidak hanya memerangi kaum murtad, beliau bahkan juga menumpas nabi palsu. Sebelum wafat, beliau sudah berwasiat agar kepemimpinan digantikan oleh Umar bin Khattab. Beliau kemudian wafat pada usia 63 tahun dan dimakamkan berdampingan dengan makam Nabi Muhammad SAW. Pada tetesan keringat yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Umar bin Khattab, sosok sahabat Rasulullah yang paling berani. Sifat Umar bin Khattab yang pemberani ini dibarengi dengan akhlaknya yang sangat tinggi, yaitu sifat tawadu atau rendah hati. Salah satu dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan ketegasan dan keberaniannya adalah Umar bin Khattab. Sebelum masuk Islam, Umar sangat sering menyiksa pengikut Nabi Muhammad SAW, bahkan berniat untuk membunuh beliau. Beliau bahkan tega memukul adiknya, Fatimah serta suaminya, karena keduanya memeluk agama Islam. Namun setelah insiden ini, Umar justru tersentuh dengan bacaan Al-Quran yang tengah dibaca oleh adiknya itu. Hal ini membuat beliau ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW sekaligus untuk masuk Islam. Keislaman Umar disambut sangat gembira oleh kaum muslimin yang saat itu masih sangat sedikit dan menyembunyikan keimanannya. Namun setelah masuk Islam, Umar justru menyarankan agar Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah dengan terang-terangan. Tidak hanya memberikan saran, beliau bahkan membela serta melindungi Nabi Muhammad SAW. Beliau juga turut serta dalam setiap peperangan yang dihadapi oleh sang Nabi. Dan ketika Nabi Muhammad wafat, Umar pula yang menjadi salah satu orang yang paling terpukul dan sedih.
Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar yang terpilih menjadi pemimpin umat Islam dan Umar menjadi salah satu penasihatnya. Namun setelah Abu Bakar juga wafat, Umar yang menggantikan posisi beliau menjadi pemimpin umat Islam. Di bawah kepemimpinan Umar, Islam berkembang dengan sangat pesat. Beliau bahkan mengambil alih Mesopotamia yang merupakan sebagian Persia dari Kekaisaran Sasanid. Tidak hanya itu, beliau juga mengambil Armenia, Afrika Utara, Suriah, Palestina, serta Mesir dari Kekaisaran Romawi. Namun, beliau dibunuh oleh Abu Lukluk yang membuat beliau wafat saat akan mengimani sholat subuh. Sahabat Utsman bin Affan diciptakan dari keringat Nur Muhammad pada tetesan yang ketiga. Beliau adalah orang paling kaya dan dermawan. Saat Rasulullah SAW membutuhkan biaya untuk berdakwah, Utsman tidak segan-segan memberikan seluruh hartanya. Utsman bin Affan yang menjadi khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab, beliau adalah salah satu dari 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan julukan Dzun Nurain, yang artinya adalah pemilik kedua cahaya. Julukan ini beliau dapatkan karena beliau menikahi 2 orang putri Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah Ruqayyah dan kedua adalah Ummi Kulsum. Ruqayyah meninggal dunia pada hari terjadinya Perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Utsman bin Affan sangat sedih dengan wafatnya istri tercinta. Namun pada tahun keempat Hijriah kemudian, Nabi Muhammad SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan Ummi Kulsum yang merupakan adik Ruqayyah. Justru sebaliknya, Utsman bin Affan menjadi salah satu sahabat yang sangat dermawan, jujur, serta rendah hati. Beliau juga merupakan golongan as-sabiqunal awalun, yakni golongan orang-orang pertama yang masuk agama Islam. Sejak memeluk agama Islam, beliau selalu setia dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat Nabi Muhammad SAW masih hidup, Utsman bin Affan selalu menginfakkan hartanya untuk kepentingan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu contohnya adalah saat Perang Tabuk. Kala itu, Utsman bin Affan bahkan menyumbang sebanyak 1000 dirham dan nilai ini setara dengan sepertiga kebutuhan perang. Tidak hanya itu, beliau juga menyediakan 10 ekor kuda serta 950 ekor unta. Beliau juga terkenal sebagai sosok yang jiwa sosialnya tinggi. Beliau akan gelisah begitu tahu ada orang yang sedang mengalami kesulitan, sedangkan posisi beliau tidak bisa membantu. Di kalangan orang-orang Quraisy sendiri, beliau termasuk yang terkaya. Namun, beliau tidak menjadikan kekayaannya sebagai sarana bermaksiat. Justru sebaliknya, beliau sangat suka berdonasi dan membantu orang lain. Setelah khalifah kedua, Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan yang menjadi khalifah. Beliau terus memperjuangkan agama Islam bersama dengan para sahabat yang lain. Beliau pula yang memperluas Masjidil Haram di Mekah serta Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Selain itu, pada masa kepemimpinan beliau pula, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf. Sebelumnya, memang upaya penghimpunan lembaran Al-Quran sudah dilakukan sejak masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar. Hanya saja pada saat itu, lembaran Al-Quran masih terpisah satu sama lain. Utsman bin Affan kemudian membentuk panitia untuk membukukan Al-Quran dengan menunjuk Zaid bin Tsabit sebagai ketuanya. Begitu berjasanya Utsman bin Affan. Namun, beliau meninggal dunia akibat terbunuh
pada tahun 35 Hijriah. Selanjutnya, pada tetesan yang keempat, Allah menciptakan sahabat Rasulullah yang bernama Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib merupakan khalifah yang keempat setelah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau orang yang pertama kali beriman saat usianya menginjak 7 tahun. Ali bin Abi Thalib yang menjadi Khulafaur Rasyidin terakhir, beliau masih merupakan sepupu Nabi Muhammad SAW sendiri karena ayah beliau, yakni Abi Thalib, adalah paman Nabi Muhammad SAW. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah Haidar. Beliau lahir di Mekah sekitar 10 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak lahir, Ali bin Abi Thalib memang diasuh oleh Nabi Muhammad SAW dan beliau juga memberikan nama Ali. Ketika Nabi Muhammad menjadi Rasul, Ali adalah salah satu orang-orang pertama yang mempercayai beliau atau as-sabiqunal awalun. Bahkan pada saat itu, usia beliau masih remaja. Setelah dewasa, Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, putri bungsu Nabi Muhammad SAW. Ali dikenal sebagai pemuda yang sopan dan cerdas. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri memberi beliau julukan pintu gerbang pengetahuan agama Islam. Kiprah beliau dalam memperluas ajaran agama Islam sudah tidak perlu diragukan lagi. Sebab beliau mengikuti banyak peperangan mendampingi Nabi Muhammad SAW, kecuali saat terjadi perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib absen karena pada saat itu sedang menjaga kota Madinah atas perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika berlangsung perang Khaybar, Ali bin Abi Thalib juga yang mampu membuka benteng Khaybar. Padahal kala itu tidak ada seorang pun yang sanggup membuka benteng ini. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Ali bin Abi Thalib menjadi Khulafaur Rasyidin yang keempat, memimpin umat Islam. Beliau sangat bertanggung jawab menyejahterakan umat Islam serta memperluas syiar agama Islam. Akan tetapi, masa kepemimpinan beliau disebut-sebut sebagai masa tersulit dalam sejarah Islam. Sebab pada masa ini pecah perang saudara antar umat Islam yang merupakan buntut dari terbunuhnya khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Bunga mawar juga diciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad. Bunga mawar merupakan salah satu bunga yang paling elok rupanya dan warnanya. Selain itu, bunga mawar yang sangat harum juga dipercaya mengandung unsur mistis yang sangat tinggi. Siapa sangka kalau makan pokok sehari-hari ini merupakan salah satu makhluk yang Allah ciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad yang keenam. Oleh karena itu kita harus bersyukur selama masih bisa makan, meskipun hanya nasi putih saja. Ini adalah makanan yang diciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad SAW. Dan itulah 6 makhluk yang Allah ciptakan dari tetesan keringat Nur Muhammad untuk pertama kalinya. Sobat Rizki rahimakumullah, kemudian Rizki akan lanjut pembahasan tentang 9 makhluk terbesar dan berkekuatan dahsyat yang juga diciptakan dari keringat Nur Muhammad SAW. Beberapa ulama menyebutkan bahwa seluruh makhluk tercipta dari satu entitas yang disebut dengan Nur Muhammad. Tentang Nur Muhammad SAW yang diciptakan pertama kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan pendapat baru. Konsep ini sudah disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW.
Banyak sekali ulama terkemuka yang meyakini tentang Nur Muhammad SAW yang diciptakan pertama kali sebelum makhluk lainnya. Beberapa ulama yang mendukung konsep Nur Muhammad SAW yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani, Abdul Hasan Al-Asy'ari, dan Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dari Nur Muhammad yang Allah ciptakan, kemudian Allah ciptakan pula makhluk-makhluk lain yang ada di angkasa raya ini, termasuk manusia. Pendapat ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi, Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul alam. Kalau bukan karenamu Muhammad, aku tidak akan menciptakan alam. Dari sinilah kemudian timbul sebuah konsep yang dikaitkan dengan teori emanasi yang menyatakan bahwa semua makhluk tercipta dari pancaran realitas utama. Syekh Imam Abdurrahman bin Ahmad Al-Qodi menjelaskan jika semua makhluk tercipta dari keringat Nur Muhammad. Ada 9 makhluk terbesar dan berkekuatan dahsyat yang diciptakan dari keringat Nur Muhammad SAW. Makhluk yang tercipta dari keringat hidung Nur Muhammad, menurut penjelasan kitab Daqaiqul Akbar, mengucurnya keringat dari bagian tubuhnya karena ditatap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga merasa malu. Hal ini dapat diibaratkan seorang wanita cantik yang ditatap sosok pria rupawan. Lalu perempuan tersebut merasa malu dan grogi hingga berkeringat dingin. Saat keringat Nur Muhammad mulai merembes dari hidungnya, Allah menjadikan keringat tersebut sebagai bahan dasar penciptaan malaikat. Semua malaikat yang Allah ciptakan berbahan keringat Nur Muhammad yang keluar dari pori-pori hidungnya. Lalu, bagaimana mengenai pendapat bahwa malaikat tercipta dari cahaya? Pendapat ini tidak keliru, sebab Nur Muhammad SAW juga cahaya. Makhluk yang tercipta dari keringat wajahnya, berikutnya Allah menciptakan makhluk terbesar yang berbahan dasar keringat wajah Nur Muhammad SAW. Adapun makhluk terbesar dan berkekuatan dahsyat yang tercipta dari keringat tersebut, yaitu pertama, Arsy. Makhluk ini dikenal dengan singgasana Allah. Namun jangan memahami singgasana ini dengan nalar pikiran normal. Kedua, kursi. Tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan kursi, tidak ada yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Lauhul Mahfuz. Makhluk ini adalah papan atau lembaran yang di dalamnya tertulis ketetapan Allah yang ketika terjadi akan menjadi takdir. Keempat, kalam. Makhluk Allah yang disebut dengan kalam merupakan pena yang menulis ketetapan Allah pada zaman azali sebelum alam diciptakan. Kelima, matahari. Adapun yang dimaksud dengan matahari yaitu binatang yang menerangi bumi di pagi, siang, dan sore hari. Keenam, bulan, yaitu satelit yang mengelilingi bumi dan tampak terang saat malam hari. Ketujuh, hijab, yaitu tabir yang terbuat dari cahaya yang menutupi perkara gaib. 8. Benda apapun yang ada di langit selain yang disebutkan di atas. Wallahu a'lam. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.